Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veronica Manurung sebagai moderator. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan untuk tugas pengantar teknik industri. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dengan tiga angka belakang NIM kami. Yang pertama, Aisyah Frimaidoni 133, yang kedua Veronica Manurung 134, yang ketiga Yoel Salvador 135, yang keempat Muhammad Yasin Nurfadlillah 136, yang kelima Adinda Nabila Latifah 137, yang keenam Franciscus Saverius Widianto 138. Materi pertama akan disampaikan oleh Yasin. Sejarah teknik industri, perkembangan revolusi industri dari 1.0 sampai dengan 5.0 di manufacturing. Ini menggunakan pendekatan waktu untuk mendapatkan gambaran besar. Lalu selanjutnya, Revolution Industry 1.0 yang ditandai dengan penggunaan mesin uap, mekanisasi produksi yang berlangsung dari 1769 hingga 1869. Tokohnya ada empat yang kita cantumkan. Pertama Adam Smith 1776 menerbitkan buku The Wealth of Nation yang menekankan efisiensi produksi melalui spesialisasi dan pembagian kerja. Lalu Charles Babbage yang memberikan konsep pembagian pekerjaan dan memecah proses produksi menjadi tugas-tugas kecil. Lalu ada Eli Whitney, yakni prinsip standarisasi pekerjaan dan pengendalian kualitas go-no-go dan konsep produksi massal. Lalu ada James Watt pada 1765 menyempurnakan mesin uap dengan kondensor terpisah yang secara signifikan meningkatkan efisiensinya. Revolusi Industri 2.0 ditandai dengan penggunaan listrik, produksi massal, dan pengembangan lini produksi. Berlangsung dari 1870 hingga 1969. Tokoh-tokohnya ada Henry Townley pada 1886 menyampaikan insinyur tidak hanya harus fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek ekonomi dan manajemen dalam produksi. Lalu ada Frederick Winslow Taylor pada 1895 menyampaikan peace rate system, ini standar waktu dan metode kerja dan pembayaran berdasarkan kinerja. Lalu 1903 menerbitkan buku Shop Management, yakni buku yang membahas metode dan sistem manajerial yang berfokus pada optimasi proses kerja. Lalu 1909 menerbitkan lagi buku Scientific Management, yakni pengembangan ilmiah setiap elemen pekerjaan, baik waktu kerja, pembagian kerja, pelatihan kerja, dan segala hal. Lalu ada Frank Gilbert 1911 menyampaikan Time and Motion Studies, yakni TERBLIX, yakni 8 jenis gerakan yang digunakan dalam pekerjaan manual. Lalu menerbitkan buku Motion Study, yakni buku yang memperkenalkan konsep dan metodologi Time and Motion Studies kepada publik. Lalu juga ada istrinya Lillian Gilbert pada 1911 sama menyampaikan Time and Motion Studies. Lalu pada 1914 menerbitkan buku The Psychology of Management, di mana memperkenalkan ide-ide tentang manajemen berbasis psikologi. Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan globalisasi, digitalisasi, dan komputerisasi, serta pengembangan teknologi informasi. Tentang waktu 1970 hingga 2010, tokoh-tokohnya dari Edward Deming yang menulis buku Out of the Crisis, yang menjelaskan prinsip TQM, yakni pendekatan manajemen yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, dan kepuasan pelanggan. Lalu ada Michael Porter yang menerbitkan buku Competitive Advantage yang memperkenalkan konsep value chain dan competitive strategy. Lalu ada Taichi Ono pada 1988 menerbitkan buku Toyota Production System yang sebelumnya telah diterapkan konsepnya di pabrik Toyota, yakni menjelaskan prinsip JIT dan pengurangan pemborosan dalam produksi. Lalu ada Bill Gates yang mendirikan Microsoft pada 1975 dan meluncurkan Windows 1995. Lalu revolusi industri 4.0, yang ini mengintegrasikan dunia fisik dan digital, Internet of Things, dan ditandai dengan kecerdasan buatan serta big data. Tokoh-tokohnya ada Gerd Leonhardt pada 2016 menerbitkan Teknologi versus Humanity, yang ini membahas implikasi etis dari teknologi serta dampaknya pada masyarakat dan ekonomi. Lalu ada Klaus Schwab pada 2016 memperkenalkan konsep revolusi industri 4.0 dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution.
menekankan bagaimana teknologi digital mengubah cara bekerja dan hidup. Lalu ada Satya Nadella pada 2014 yang mentransformasi Microsoft menuju cloud computing dan AI dengan Microsoft Azure. Lalu ada John Chambers yang mempromosikan IoT sebagai langkah penting untuk menghubungkan fisik dan internet, serta memungkinkan adanya pertukaran data secara real time. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mahesha. Oke, terima kasih Veronica atas kesempatannya. Di sini aku mau menjelasin sejarah teknik industri di Indonesia. Di mana pada awalnya pada 1995 terjadi krisis Indonesia Belanda di mana terjadi kekosongan dalam pengelolaan pabrik di Belanda dan kebutuhan akan insinyur yang menguasai mesin dan manajemen. Nah, jadi di situ tuh belum ada kayak ahli mesin yang memenuhi kebutuhan pada saat itu. Nah, terus ada Prof. Dr. Matthias A'ruf yang melakukan studi lanjutnya di Cornell University pada tahun 1995 di mana beliau mendalami industrial administration. Sekembalinya pada tahun 1958, Prof. Dr. Matthias Aruf memperkenalkan mata kuliah baru yaitu ilmu perusahaan, statistik, teknik produksi dan ekonomi teknik, di mana hal ini tuh diminati sama jurusan mahasiswa dari teknik mesin, teknik kimia, dan teknik pertambangan. Pada 1162 akhirnya didirikanlah jurusan teknik produksi di ITB, di mana masih di bawah naungan dari teknik mesin. Nah, pada 1165 Prof. Dr. Matthias Aruf meraih gelar doktornya dari Universitas Ohio dan pada saat itu para dosen muda ini mulai dikirimkan ke Amerika nih buat mendalami ilmu-ilmu teknik industri. Dan akhirnya pada tahun 1968, teknik produksi berubah menjadi teknik industri dan akhirnya bergerak mandiri untuk menjadi teknik industri pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 1 Januari. Nah, pertumbuhan pesat setelah 1971, di mana peminat, staf pengajar, dan sarana akademik meningkat, pada tahun 1980 pertama kali didirikan pasca sarjana S2 dan S3 untuk teknik dan manajemen rekayasa industri, di mana kurikulumnya terus berkembang, di mana fokus yang awalnya pada hanya teknik produksi, kemudian bertambah ke manajemen industri dan sistem manufaktur. Dan pada tahun 1993, konsentrasi sistem manufaktur dan manajemen industri dipisah menjadi kompetensi yang berbeda. Hingga saat ini, teknik industri di Indonesia sudah diajarkan lebih dari 140 perguruan tinggi maupun di negeri ataupun swasta. Dan di ITB sendiri ada 5 kelompok keahlian, 5+1 yang ada di teknik industri dan manajemen rekayasa. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Franciscus. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini adalah objek kajian ilmuwan teknik industri yang mana merupakan sistem integral yang melibatkan unsur manusia sebagai unsur utama di samping unsur material dan mesin. Jadi ketiga komponen ini terbentuk dari sistem sederhana yang berupa workstation, berupa pemanfaatan mesin berupa man-made teknologi dengan man sebagai operator atau pelaku eksekusi sistem. Jadi unsur materialnya sendiri memiliki makna pemanfaatan bahan baku mulai dari proses pemilihan bahan hingga metode pengolahan yang akan digunakan. Boleh di next. Nah, seiring berjalannya waktu, komponen-komponen tersebut mengalami perubahan dikarenakan adanya perluasan makna dari sistem integrasi, di mana semula hanya terdiri dari tingkatan workstation hingga menjadi tingkatan industrial system yang umum dijumpai pada era industri 4.0. Jadi perluasan makna dari teknik industri ini sendiri mempengaruhi perbedaan skala sistem yang dikaji, yaitu bukan hanya berskala mikro, namun pula berskala meso hingga makro. Ada pula perubahan terhadap unsur yang disebabkan karena adanya faktor energi, informasi, hingga production cost yang digunakan dalam sistem sehingga unsur mesin diubah menjadi infrastruktur. Perkembangan selanjutnya menghasilkan sistem yang disebut sistem real yang menggabungkan sistem alamiah dan sistem buatan. Oke, next. Nah, jadi di sini ada ruang lingkup keilmuan teknik industri. Jadi ada 3 ruang lingkupnya. Yang pertama operasi produksi, kedua sistem manajemen, dan ketiga sistem korporasi. Boleh di next. Jadi di operasi produksi, ruang lingkupnya ada produk jasa, proses manufaktur, fasilitas, tata cara kerja dan standar, dan perencanaan dan pengendalian produksi. Next. Nah, di sistem manajemen ada sistem informasi, sistem keuangan dan pembiayaan, dan sumber daya manusia.
Boleh di next. Nah, yang terakhir di sistem korporasi ada perencanaan korporasi, kebijakan dan prosedur, pengukuran kinerja, dan analisis sistem. Oke. Akan dilanjutkan oleh Mahesha. Oke, terima kasih. Selanjutnya aku akan menjelaskan perkembangan keilmuan teknik industri di mana ada 5 periode besar. Yang pertama ada manajemen ilmiah, di mana ada era perintisan, yaitu penggunaan metode ilmiah untuk penyelesaian permasalahan. Ada era tradisionalis, itu perluasan pengaplikasian pada proses manufaktur dan perbaikan sistem kerja melalui tata cara kerja atau metode engineering. Yang ketiga ada era modernis di mana model matematika dan statistika, metode analisis teknik industri klasik ke metode yang berbasis optimal. Lanjut. Nah, yang kedua ada perilaku manajemen administrasi dan perilaku di mana ada era manajemen klasik yaitu prinsip sentralistis, spesialisasi pekerjaan, terus ada era pendekatan hubungan antar manusia yaitu produktivitas pekerja yang di mana tidak hanya faktor kerja dan kondisi fisik lingkungan kerja, tapi juga faktor hubungan antar manusianya. Yang ketiga ada era pendekatan individu, era pendekatan perilaku, sorry, yaitu peningkatan produktivitas yang tidak ada memperhatikan faktor hubungan sosial tapi juga perilaku dan motivasi masing-masing individu. Dan yang ketiga ada periode sense management. Yang pertama ada pendekatan optimasi yaitu pendekatan yang menerapkan metode analisis berbasis pendekatan optimasi. Yang kedua ada pendekatan operational research yaitu pendekatan pengambilan keputusan pada pendekatan ini dibantu dengan penggunaan model. Yang terakhir ada pendekatan simulasi. Next. Oke. Nah, oke, Dilanjutkan selanjutnya oleh itu ada yang keempat. Oke, sorry. Selanjutnya yang keempat itu ada periode sistemik terintegrasi. Itu ada pendekatan penyuluh, itu mengatasi permasalahan secara holistik. Lalu ada aplikasi luas, ada alat analisis, ada respons terhadap kompleksitas, ada keputusan berdasarkan faktor. Lalu yang kelima ada periode global dan informasi, di mana yang pertama itu adalah fokus pada lingkungan, itu dengan pendekatan dengan mempertimbangkan lingkungan sebagai faktor yang dominan. Lalu selanjutnya ada pendekatan global, dan yang terakhir ada aplikasi dan teknik, yaitu contohnya ada sistem rantai pasok dan rantai nilai dengan teknik pendekatan seperti multi-agent system. Selanjutnya ada penerapan prinsip analisis, sintesis, desain dalam keadaan teknik industri, di mana 3 aspek analisis, sintesis, dan desain berfokus pada pengidentifikasi, perancang, realisasi, dan keberlanjutan pada suatu produk atau sistem, sehingga output yang dihasilkan adalah output yang diterapkan dalam keilmuan teknik industri. Yang pertama itu adalah prinsip analisis dalam keilmuan teknik industri. Analisis yang dimaksud di sini adalah bagaimana analisis data ataupun model matematis, bagaimana analisis untuk mengoptimalkan proses sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan dapat mengurangi biaya. Selanjutnya itu ada bagaimana pendekatan sistem terintegrasi ini dipengaruhi oleh prinsip analisis, di mana pada pendekatan sistem terintegrasi, pola pikir dan analisis adalah aspek yang sangat krusial karena dalam teknik industri pentingnya analisis holistik pada pengambilan keputusan sangat diperlukan adanya analisis yang sangat rasional. Nextnya pada pengambilan keputusan kami menganalisis persoalan sebagai tahapan pertama pengambilan keputusan. Contohnya pada pengidentifikasian dan penyebab perumusan persoalan. Contoh tools-tools yang dapat digunakan adalah root cause analysis ataupun brainstorming, five voice analysis, dan analysis SWOT. akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Nah, sintesis di sini adalah menggabungkan berbagai macam komponen untuk menciptakan suatu sistem yang baru atau memperbaiki sistem yang ada. Apa maksudnya? Ini merupakan tujuan dari prinsip sintesis dalam keilmuan teknik industri, yang mana di sini tujuannya adalah membuat sistem yang lebih efisien, lebih efektif. Nah, adapun karakteristiknya yaitu sintesis dalam teknik industri memandang suatu sistem secara menyeluruh, tidak hanya bagian-bagiannya saja. Dan penerapan teknik industri ini ada perancangan tata letak pabrik, pengembangan sistem produksi baru, desain produk baru, dan pengembangan sistem produk baru yang mana kalau dilihat secara menyeluruh penerapan ini eh, mengubah atau membuat sistem yang baru sesuai dengan tujuan serta karakteristiknya. Nah, hubungan antara teknologi dengan prinsip sintesis ini ada pada
peran teknologinya yang mana melibatkan software simulasi, artificial intelligence, dan big data yang dilanjutkan oleh Yoel. Oke, selanjutnya itu ada prinsip desain dalam ilmuwan teknik industri, di mana prinsip desain ini berperan sebagai perancangan terhadap terrealisasinya suatu produk, sistem atau proses. Yang pertama itu contohnya ada desain ergonomi, di mana desain ergonomi ini memastikan semua produk dan proses itu sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan manusia, sehingga manusia akan merasa nyaman dalam mengoperasikan segala sesuatu dalam proses tersebut. Lalu yang kedua ada bagaimana desain produk, di mana desain produk ini manusia mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan mempertimbangkan fungsionalitasnya, estetikanya, dan biaya produksinya. Sehingga eh, prinsip ini melibatkan analisis untuk riset pasar, prototyping, dan pengujian produk. Selanjutnya ada desain proses, di mana desain proses ini merancang proses produksi sehingga segala rangkaian proses dapat menjadi efisien dan efektif. Selanjutnya ada desain berkelanjutan, di mana desain ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam suatu desain produk untuk mengurangi dampak pada lingkungan. Ini juga termasuk bagaimana cara pemilihan material yang ramah lingkungan dan pengembangan produk yang dapat didaur ulang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Adinda. Oke, selanjutnya ada profesi teknik industri. Pertama, bidang prospek kerjanya ada bidang produksi. Contohnya adalah operation analyst, production planning, quality insurance, dan yang kedua ada bidang sistem informasi. Contohnya adalah IoT engineer, Miss Officer, data science. Yang ketiga, ada bidang keuangan. Contohnya yaitu finance analyst, cost analyst, manager, treasury. Yang keempat ada bidang logistik, yaitu supply chain analyst, product supply, distribution analyst. Kemudian yang kelima ada bidang konsultasi, yaitu business performance consultant, logistic and operation consultant. Yang terakhir ada bidang manajemen, yaitu human resource dan business development. Kemudian selanjutnya ada asosiasi teknik industri yang ada di dunia. Yang pertama ada The American Society of Mechanical Engineer, didirikan pada tahun 1880, merupakan organisasi profesional nirlaba yang memungkinkan kolaborasi, berbagi pengetahuan dan pengembangan keterampilan di semua disiplin ilmu teknik. Yang kedua ada The Efficiency dan The Society to Promote Science Management. Keduanya didirikan pada tahun 1912, yang kemudian bergabung menjadi suatu asosiasi bernama Taylor Society. Taylor Society sendiri didirikan pada tahun 1915, yang merupakan perkumpulan Amerika untuk diskusi dan promosi konsep manajemen ilmiah. Yang keempat ada The Society of Industrial Engineer, didirikan pada 1917, yang mewadahi para spesialis produksi maupun para manajer sebagai bandingan terhadap filosofi Taylor. Yang kelima ada The American Management Association, didirikan pada tahun 1922, berfokus pada pengembangan keterampilan manajemen melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Yang keenam yaitu The Society for Advancement of Management, didirikan pada tahun 1936, merupakan gabungan dari Taylor Society dan Society of Industrial Engineers. Kemudian yang ketujuh yaitu The American Institute of Industrial Engineering, didirikan pada tahun 1948, merupakan sebuah perkumpulan profesional yang didedikasikan untuk memajukan profesi teknik industri. Yang kedelapan yaitu ada Institute of Industrial Engineering, didirikan pada tahun 1981, merupakan asosiasi nirlaba internasional yang menyediakan kepemimpinan untuk penerapan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan teknik industri dan sistem. Selanjutnya ada asosiasi teknik industri yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Persati, itu Persatuan Ahli Teknik Industri, didirikan pada tahun 1967, hanya aktif dalam beberapa tahun. Kemudian ada ISTMI atau Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia, didirikan pada tanggal 22 November 1986 di Jakarta, merupakan organisasi profesi tempat berhimpun dan berinteraksi para sarjana teknik industri dan manajemen industri di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Perhimpunan Ergonomi Indonesia, yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1987 dengan misi memberikan pendidikan, penelitian, dan konsultasi mengenai aplikasi ergonomi. Yang keempat ada BKTIPI atau Badan Kejurusan Teknik Industri, didirikan pada tahun 1989, merupakan asosiasi nirlaba yang mendukung profesi berdasarkan Body of Knowledge of Industrial and System Engineering. Yang terakhir yaitu ada Badan Kerjasama
penyelenggara pendidikan teknik industri yang didirikan pada tanggal 9 Juli 1996 di Aula Barat ITB, bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan mutu serta relevansi pendidikan tinggi teknik industri Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan kami yang salah. Saya Veronica Manurung, izin undur diri. Terima kasih.